malah merambat pelan ketika Arif memacu motornya menyusuri jalur pantura. Jalanan beraspal yang panjang itu mengular lurus tanpa henti, mengantar siapapun yang berani melaluinya ke tempat-tempat yang lebih jauh dari jangkauan manusia. Deru angin yang menggigit kulit dan bau garam dari laut yang samar-samar terbawa udara membuat malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Arif baru saja meninggalkan Bandung beberapa jam lalu. Sengaja ia memilih jalan di malam hari, menghindari macetnya jalur mudik yang selalu menjadi momok bagi para pemudik sepertinya. Namun, pilihan itu mulai terasa keliru. Jalanan yang sepi, hanya diterangi oleh sorot lampu motor, membuat segala sesuatu terasa mencekam. Semakin jauh ia melaju, semakin jarang ia berpapasan dengan kendaraan lain. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Matanya mulai terasa berat, kelopak matanya terlipat karena kantuk yang menguasai. Kepala Arif sedikit terangguk beberapa kali, memaksa tubuhnya untuk lebih tegak. Sesekali ia menggoyangkan helmnya, berharap kantuk itu menguap terbawa angin. Tapi percuma. Dingin justru membuat tubuhnya semakin menggigil dan kantuk semakin mendominasi. Pikirannya mulai berkelana, memikirkan wajah kedua orang tuanya yang pasti menunggunya dengan harap cemas di kampung halaman. Bayangan makanan hangat buatan ibunya terlintas, seakan memanggilnya untuk lebih cepat sampai. Namun jalanan ini terasa begitu panjang, lebih panjang daripada yang ia ingat. Saat pikirannya tenggelam dalam lamunannya, ia melihat sosok seseorang berdiri di pinggir jalan. Wanita muda dengan pakaian putih pucat. Rambutnya panjang tergerai, menutupi sebagian wajahnya. Tangannya terangkat perlahan, melambai meminta tumpangan. Gerakannya lambat, seolah-olah ia telah berdiri di sana selama berjam-jam. Arif menghentikan motornya mendadak. Entah dorongan apa yang membuatnya menarik rem. Biasanya, ia tak akan sembarangan memberikan tumpangan kepada orang asing, apalagi di tengah malam buta seperti ini. Namun, ada sesuatu dari wanita itu yang mengusik nalurinya. Mungkin rasa iba, atau mungkin hanya sekadar ingin mengusir sepi yang mengikutinya sejak tadi. Mau kemana, Mbak? Tanya Arif sambil menurunkan kaca helmnya sedikit. Suaranya nyaris tersapu oleh hembusan angin malam. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya kosong, tapi bibirnya melengkungkan senyum tipis yang aneh. Ke arah timur, Mas. Kalau searah, bolehkah saya menumpang? Suaranya lembut, hampir terlalu lembut hingga terasa tidak nyata. Tanpa banyak pikir, Arif mengangguk. Ayo, naik saja. Kebetulan saya juga ke arah sana. Wanita itu menganggukkan kepala, lalu menaiki motor Arif dengan gerakan lambat yang terasa kaku. Tangannya mencengkeram pinggang Arif dengan begitu dingin. Terlalu dingin. Namun Arif menepis perasaannya. Mungkin wanita itu kedinginan setelah berdiri terlalu lama di pinggir jalan. Motor kembali melaju. Angin malam yang menusuk ini bercampur dengan aroma laut yang lebih pekat. Meskipun sudah ada penumpang di belakangnya, Arif tetap merasa kesepian. Sepi yang berbeda, sepi yang seakan hidup dan berbisik di antara gemuruh angin. Ia mencoba mengajaknya berbicara, sekadar untuk mengalihkan pikirannya dari rasa kantuk yang perlahan kembali menyergap. Mbak sendirian? Kok malam-malam begini ada di pinggir jalan? Wanita itu hanya terdiam. Cengkeramannya di pinggang Arif mengendur sedikit, tapi tak ada jawaban. Arif mulai merasa canggung. Ia melirik sekilas ke kaca spion, mencoba melihat wajah wanita itu. Namun, samar-samar, bayangan wanita itu tampak buram. Bukan karena gelap atau kecepatan motornya, melainkan seolah-olah sosok itu tidak sepenuhnya nyata. Arif menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran buruk yang merayap di benaknya. Ah, mungkin aku terlalu capek, gumamnya pelan. Namun, rasa tidak nyaman itu semakin kuat. Angin terus berhembus kencang. Dingin yang menyusup kali ini bukan berasal dari udara malam. Ada sesuatu yang lebih mencekam. Dan Arif mulai merasa bahwa keputusannya memberi tumpangan pada wanita itu mungkin adalah kesalahan terbesar yang pernah ia buat. Motor Arif terus melaju di jalur pantura yang sunyi. Di kanan kiri jalan, hanya ada pepohonan gelap dan ladang kosong yang seolah mengawasi dalam diam.
Udara semakin dingin, merambat ke tulang belakang Arif dengan sensasi yang menusuk. Semakin jauh ia melaju, semakin sedikit ia melihat tanda-tanda kehidupan. Tak ada rumah, warung, atau bahkan pos penjagaan jalan. Yang ada hanya gelap yang tak berujung. Wanita di belakangnya tetap diam. Tak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya sejak ia naik. Cengkeraman tangannya yang awalnya terasa kaku kini semakin erat. Bukan seperti seorang penumpang yang hanya ingin mengamankan posisinya, tapi lebih seperti sesuatu yang tidak ingin dilepaskan. Mbak, maaf ya kalau agak ngebut. Saya harus cepat sampai, ucap Arif dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Namun, tak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir melintasi helmnya. Arif mulai merasa tidak nyaman. Perasaan dingin itu semakin kuat, dan aroma laut yang tercium kini bercampur dengan bau anyir samar. Bukan bau air laut biasa. Lebih seperti bau darah yang mulai mengering. Ia mencoba menoleh ke belakang sejenak, hanya sekilas. Tapi sesuatu yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Wanita itu duduk dengan kepala tertunduk, rambut panjangnya tergerai menutupi wajah. Namun yang membuat Arif merinding adalah jemari wanita itu. Jemarinya pucat, panjang, dengan kuku-kuku yang lebih mirip cakar. Dan mereka mencengkeram pinggang Arif begitu kuat hingga terasa sakit. Maaf, Mbak. Tadi Mbak bilang mau kemana ya? Suara Arif bergetar, mencoba tetap tenang. Ke arah timur, suaranya terdengar berat, lebih serak dari sebelumnya. Hampir seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang kering dan terluka. Terus saja. Jangan berhenti. Kata-kata itu menggema di telinga Arif. Ada sesuatu dari cara wanita itu berbicara yang tidak wajar. Seperti ada lebih dari satu suara yang menyertainya. Gema samar dari jeritan dan rintihan yang saling bertumpuk, menciptakan melodi mengerikan yang menusuk pendengaran. Arif menggigil. Kakinya menekan pedal gas lebih dalam, berharap semakin cepat ia pergi, semakin cepat pula ia bisa mengabaikan ketakutan yang kini menggerogotinya. Namun, sekeras apapun ia mencoba, perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Bahkan semakin kuat. Ia terus mengintip kaca spion. Sesekali ia melihat wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Tapi setiap kali Arif menolehkan kepalanya sedikit ke belakang, wanita itu sudah kembali menunduk. Hatinya berdebar semakin cepat. Ia tak bisa menahan dorongan untuk berbicara lagi, seolah-olah dengan mengobrol, ketakutannya bisa sedikit terobati. Mbak, dari mana tadi? Kok sendirian di jalan sepi begini? Tanyanya dengan nada canggung. Hilang? Suara itu menjawab. Suara yang lirih, tapi begitu dingin hingga Arif hampir tidak bisa membedakannya dengan suara angin. Hilang? Ulang Arif, bingung. Maksudnya tersesat? Ya, hilang. Dicari, tapi tak pernah ditemukan. Kini suara wanita itu lebih jelas. Tidak lagi pelan, tapi begitu menyakitkan untuk didengar. Ada kesedihan yang menusuk, disertai keputusasaan yang mengerikan. Arif merasa seluruh tubuhnya menggigil. Telinganya seakan berdenyut-denyut, dan setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu menyiratkan kegelapan yang tak terbayangkan. Tapi ia mencoba untuk tidak memikirkannya. Mungkin wanita ini hanya lelah. Mungkin ia baru saja mengalami sesuatu yang buruk. Pikiran-pikiran itu mencoba menghiburnya, tapi tetap saja, rasa takutnya tidak berkurang. Malahan semakin menguasai dirinya. Namun, rasa takut yang sebenarnya baru ia rasakan ketika ia mendengar suara itu lagi. Kali ini bukan dari wanita di belakangnya, tapi dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang berbisik di telinganya, tepat di samping helmnya. Mas Arif, kenapa tak berhenti? Arif terperanjat. Itu bukan suara wanita yang ia bawa. Suara itu berbeda. Lebih lembut, lebih mengerikan, dan terasa dekat. Terlalu dekat. Bagaimana mungkin orang itu tahu namanya? Ia menoleh cepat ke belakang. Tapi tidak ada siapapun di sana, selain wanita yang duduk dengan kepala menunduk.
Tangannya kini terasa semakin dingin, bahkan terlalu dingin untuk ukuran manusia. Perasaan takut yang tak terbendung menyergapnya. Ia tak tahu apakah ini hanya ilusi karena kelelahan, atau sesuatu yang jauh lebih buruk. Namun satu hal yang pasti, perjalanannya malam itu tak lagi terasa seperti perjalanan mudik biasa. Di balik punggungnya, sesuatu yang kelam telah menumpang. Dan Arif tahu bahwa apapun itu, ia tidak akan melepaskannya begitu saja. Motor Arif terus melaju menembus kegelapan. Hembusan angin semakin dingin, menusuk setiap pori-pori tubuhnya meski jaket tebal sudah melindungi kulitnya. Rasa kantuk yang tadi menghantuinya kini menghilang sepenuhnya, digantikan oleh rasa takut yang mengerikan. Ketakutan yang tak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Sesekali, Arif melirik kaca spion. Wanita itu masih duduk dengan posisi yang sama, kepala tertunduk dengan rambut panjang menutupi hampir seluruh wajahnya. Namun, dari sudut matanya, Arif menangkap sesuatu yang tidak biasa. Bayangan wanita itu terlihat buram, seperti tidak sepenuhnya nyata. Seolah-olah ia adalah bayang-bayang yang menempel pada motor Arif, bukan seorang penumpang biasa. "Mas Arif." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti dibisikkan langsung ke telinga kirinya. Padahal, helm yang ia kenakan seharusnya menghalangi suara dari luar. Jantungnya berdegup semakin cepat. Tangan yang menggenggam stang motor mulai basah oleh keringat. "Mas Arif." Arif tak sanggup lagi menahan dorongan untuk bertanya. Dengan suara yang bergetar, ia memberanikan diri untuk berbicara. "Bak tadi ngomong sesuatu, ya?" Tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menyelimuti mereka, disertai gemuruh angin malam yang menghempas wajahnya. "Mbak, tadi Mbak bilang apa?" tanya Arif sekali lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras. Wanita itu mendongak perlahan. Gerakannya terasa begitu lambat, seperti menentang gravitasi. Mata Arif terpaku pada kaca spion, berharap ia hanya berhalusinasi. Namun, yang ia lihat justru membuat darahnya membeku. Wajah wanita itu kini sepenuhnya terlihat. Pucat membiru, dengan mata yang terbuka lebar tanpa kelopak. Matanya seolah bukanlah mata manusia, melainkan lubang hitam yang kosong dan dalam. Bibirnya merekah dengan senyum yang terlalu lebar, seakan tersayat dari satu sisi wajah ke sisi lainnya. "Mas Arif." Suara itu bukan dari bibir wanita itu. Bukan dari manapun. Suara itu ada di kepalanya, berputar-putar dan bergema seperti jeritan yang tak kunjung berhenti. Arif menahan teriakan yang nyaris meluncur dari kerongkongannya. Tangan wanita itu kini mencengkeram pinggangnya lebih kuat, seakan-akan ingin menanamkan kuku-kuku panjangnya ke dalam daging Arif. Dingin yang mengalir dari genggaman itu begitu menusuk hingga membuat tubuh Arif gemetar hebat. "Mbak, tolong jangan bercanda," ucap Arif dengan napas memburu. Kata-kata itu terasa konyol, namun hanya itulah yang bisa ia ucapkan. "Jangan berhenti, Mas," jawab wanita itu dengan suara yang berat dan menyayat. "Lurus terus sampai kita tiba." "Tiba di mana?" tanya Arif dengan ketakutan yang tak terdefinisikan. Namun wanita itu hanya diam. Cengkeramannya semakin erat. Arif mempercepat motornya. Mesin tua yang biasanya menggeram kini meraung kesakitan karena dipaksa melaju secepat mungkin. Pohon-pohon di tepi jalan berkelebat cepat, namun seakan tidak ada habisnya. Jalanan ini terasa lebih panjang daripada yang ia ingat. Semakin jauh ia melaju, semakin kuat suara-suara aneh yang terdengar. Bukan hanya bisikan wanita itu, tapi juga suara-suara lain. Rintihan, tangisan, jeritan yang tersamar di antara deru angin. Seakan ada banyak jiwa yang terperangkap di jalan ini, semuanya berusaha untuk berbicara padanya, memanggil namanya. Arif memejamkan matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika ia membuka mata, jalan di hadapannya berubah. Bukan lagi aspal hitam yang biasa ia kenali, melainkan jalan tanah berbatu yang dipenuhi kabut tebal. Pohon-pohon di sekitar semakin besar dan tampak melengkung menutupi jalan, seperti tangan-tangan yang mencoba menggapainya. "Mas Arif, kita hampir sampai," suara wanita itu bergema lagi,
semakin berat dan semakin mengerikan. Namun kali ini, Arif merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya. Dingin, pekat, dan mencekik. Perlahan, ia menyadari bahwa motornya kini tidak lagi melaju di jalan raya Pantura. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada papan penunjuk arah. Tidak ada suara apapun kecuali bisikan-bisikan yang semakin nyaring dan menusuk telinga. Arif ingin berhenti. Tapi tangannya tak mampu menggerakkan stang motor. Kakinya terasa lumpuh. Sesuatu yang dingin dan tak terlihat menguasai tubuhnya. Mengambil alih setiap gerakan. Dan di tengah ketakutannya, Arif menyadari satu hal yang mengerikan. Apapun yang kini menumpang di belakangnya, bukanlah manusia. Dan mungkin, ia telah membawa sesuatu yang tak seharusnya ikut dalam perjalanannya. Arif tak lagi mengenali jalan yang dilaluinya. Jalur Pantura yang biasa ia tempuh untuk mudik kini berubah menjadi lorong gelap yang terjal, dipenuhi akar-akar pohon yang merambat hingga ke tengah jalan. Motor tua yang ia kendarai meraung kesakitan setiap kali melintasi jalan berbatu. Namun, ia tak berani berhenti. Ia tahu, berhenti berarti menyerahkan dirinya pada sesuatu yang mungkin tak akan pernah membiarkannya pergi. Wanita itu masih duduk di belakangnya. Tangan dinginnya mencengkeram pinggang Arif semakin erat, seakan-akan mencengkeram lebih dari sekadar tubuhnya. Rasa dingin itu kini terasa seperti bisa yang menyebar melalui darahnya, menembus kulit, menggerogoti jiwanya perlahan-lahan. "Mas Arif, kamu lelah, bukan?" Suara itu kembali mengisi kepalanya. Bisikan yang menggema, mengalir dari telinga ke otaknya dengan suara yang melengking pelan namun menusuk. Arif menggigit bibirnya, mencoba menahan teriakan yang mengancam pecah dari kerongkongannya. "Mbak! Mbak, ini siapa sebenarnya?" tanya Arif terbata-bata. Kali ini ia tak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. Wanita itu terdiam sejenak, lalu terdengar suara cekikikan pelan. Bukan tawa yang menyenangkan, melainkan suara yang berasal dari tenggorokan yang rusak, tercekik oleh rasa sakit dan penderitaan. "Siapa aku?" jawabnya dengan nada mengerikan. "Aku hanyalah seseorang yang menunggu. Seseorang yang mencari. Seseorang yang mau terbuang." Arif menelan ludah dengan susah payah. Kata-kata wanita itu seolah mengandung racun yang menyusup ke dalam dirinya. Ia ingin mengabaikannya, ingin mempercepat laju motornya, tapi rasa dingin itu justru membuat tubuhnya kaku dan tak mampu bergerak dengan benar. "Sampai kapan kamu akan membawaku, Mas Arif?" Apa maksudnya?" "Kamu yang mengajakku. Jadi, kamu harus mengantarku sampai tujuan." Tubuh Arif semakin gemetar. Bayangan dari kaca spion kini mengabur, tak lagi menampilkan sosok wanita itu. Namun ia tahu, ia masih di sana. Terlalu nyata untuk diabaikan, terlalu mengerikan untuk dipahami. "Mbak, saya mau turun. Saya mau berhenti." Suara Arif hampir tak terdengar di antara deru napasnya yang terengah-engah. "Berhenti?" Suara wanita itu melengking, disertai dengan cengkeraman yang semakin menyakitkan. "Tidak, Mas Arif. Tidak sekarang. Kita belum sampai." Kata-kata itu menggema di udara, bergelung seperti kabut yang menyesakan. Arif mencoba menarik napas, tapi setiap udara yang ia hirup terasa semakin dingin dan berat. Dan saat itu, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Tangannya yang menggenggam stang motor tak lagi terasa hangat. Jari-jarinya mulai memutih, membeku perlahan seakan terbungkus oleh lapisan es yang tak terlihat. "Lepaskan! Lepaskan aku, Mbak!" teriak Arif, panik. Namun wanita itu hanya tertawa. Tertawa dengan nada yang semakin menusuk, semakin menggila. "Apa yang kamu takutkan, Mas Arif? Aku hanya ingin ditemani. Kamu sudah mengajakku, dan aku akan terus bersamamu." Suara itu terus berdengung di telinganya, tak peduli seberapa keras Arif mencoba mengabaikannya. Ia mencoba menghentikan motor. Tapi mesinnya kini terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Cengkeraman wanita itu semakin kuat,
Hampir seperti tangan-tangan tak terlihat yang menarik tubuhnya agar tetap melaju. "Mas Arif, kita akan sampai sebentar lagi." Arif merasakan keputusasaan yang mencekik. Udara di sekelilingnya berubah menjadi sesuatu yang lebih pekat, lebih dingin, dan lebih mematikan. Suara-suara lain mulai terdengar, rintihan dan bisikan yang beradu satu sama lain, seperti nyanyian mengerikan dari dunia yang tak seharusnya didengar oleh manusia. Namun, yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa wanita itu tak hanya menumpang di motornya. Ia menumpang di dalam dirinya. Mencekik setiap helaan napasnya, mencuri setiap detak jantungnya. Dan kini, Arif tak lagi mengendalikan perjalanan ini. Apa yang menunggu di depan? Kemana wanita itu membawanya? Satu hal yang pasti, semakin jauh ia melaju, semakin dalam ia terperangkap dalam sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi buruk. Arif mencoba menghirup udara sedalam mungkin, tapi udara di sekitarnya terasa semakin dingin dan berat. Seolah ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam paru-parunya, merusak setiap tarikan napas yang ia ambil. Seluruh tubuhnya menggigil tak terkendali, tapi ia tetap memaksa motornya untuk terus melaju. Pohon-pohon di sepanjang jalan terlihat semakin besar dan menjulang. Ranting-rantingnya melengkung menyerupai cakar-cakar tajam yang siap merobek apa saja. Akar-akar tumbuhan liar merambat di tepi jalan, merayap seolah ingin menjerat ban motornya. Setiap suara angin yang berembus kini terdengar seperti bisikan mengerikan yang melafalkan namanya. "Mas Arif, sudah hampir sampai," suara itu bergema di kepalanya. Suara yang semakin dalam dan kelam, seolah berasal dari dunia yang tak pernah ia kenal. "Bak, tolong. Saya mau berhenti," Arif memohon dengan suara yang hampir tercekik oleh rasa takut. Tapi permohonannya hanya disambut dengan tawa yang menggema panjang. Tawa yang dipenuhi keputusasaan dan kebencian. "Apa kamu pikir bisa berhenti? Jalan ini tak akan pernah mengizinkanmu pergi." Arif mencoba menoleh ke belakang, tapi sesuatu menahan kepalanya. Bukan tangan wanita itu, melainkan sesuatu yang lebih gelap dan tak terlihat. Matanya hanya mampu melirik kaca spion, dan yang ia lihat membuat darahnya berhenti mengalir. Bayangan wanita itu kini berubah. Bukan lagi sosok manusia yang duduk di belakangnya, melainkan sesuatu yang melata dan mengerikan. Wajahnya tak lagi terlihat. Yang ada hanyalah sosok gelap yang terus menyatu dengan kabut malam, dengan mata merah menyala mengintai dari dalam kegelapan. Arif memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, setiap kali ia membuka matanya, kengerian itu hanya semakin nyata. Tiba-tiba, suara mesin motornya meredup. Giginya mulai bergemeretak, bukan hanya karena ketakutan tapi juga karena hawa dingin yang kini membekukan seluruh tubuhnya. "Mas Arif, kenapa berhenti?" Motor saya," Arif mencoba menjawab, tapi suaranya tak lebih dari bisikan yang putus-putus. "Jangan berhenti. Jangan pernah berhenti. Kalau kamu berhenti, kamu tidak akan pernah sampai." Namun, motor itu kini benar-benar terhenti. Mesinnya seolah menolak untuk menyala kembali. Arif memutar gas berkali-kali, menekan tombol starter dengan jari-jari yang menggigil. Tapi sia-sia. Panik mulai mengambil alih seluruh akalnya. Arif mencoba menurunkan standar motor, namun tiba-tiba, kriek, terdengar suara besi yang tertekuk. Ketika ia melihat ke bawah, Arif menyadari sesuatu yang mustahil. Akar-akar pepohonan kini melilit roda motornya dengan kuat, seakan-akan mencengkeramnya agar tetap berada di tempat itu. "Bak, tolong, ini apaan?" Namun wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mulai tertawa. Tawa yang merobek kesunyian malam dengan begitu menyeramkan, membuat bulu kuduk Arif berdiri. "Ini jalanku, Mas Arif. Jalan yang tak akan pernah kau tinggalkan." "Tidak, tidak. Lepaskan aku." Arif menjerit histeris. Namun, setiap teriakannya hanya dibalas oleh gema tawa wanita itu yang semakin menggila. Kini, kabut di sekeliling mereka mulai menebal. Mengaburkan pandangannya, menyelimuti semuanya dengan warna kelabu yang menusuk. Arif mencoba berdiri dari motornya, tapi tubuhnya terasa berat.
Kakinya tak lagi mampu digerakkan. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Dan ketika ia menundukkan kepalanya, ia melihat akar-akar hitam yang menjalar ke atas kakinya, meremas kuat, seakan mencoba menghisap setiap kehidupan dari dalam tubuhnya. Mas Arif, kau akan menjadi bagian dari jalan ini. Tidak. Tidak. Arif meronta-ronta dengan sekuat tenaga. Tapi semakin ia berusaha melawan, semakin kuat cengkeraman itu mengikatnya. Seluruh tubuhnya kini hampir tak bisa bergerak. Dan wanita itu, wanita yang kini menjadi sosok kelam tanpa wujud, mengulurkan tangannya. Tangannya yang dingin, pucat, dan menggeliat seperti akar busuk yang mencari mangsa. Tenanglah, Mas Arif. Perjalananmu sudah berakhir. Suara itu menggelegar di kepalanya, membuatnya menjerit dalam kepanikan yang tak terbendung. Arif merasa seluruh tubuhnya ditarik ke dalam bumi. Kulitnya terasa perih, terkelupas oleh cengkeraman akar-akar yang kini merambat hingga ke dadanya. Dan di tengah kesakitan itu, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Di depan sana, jalan yang ia pikir akan membawanya pulang, hanyalah lorong gelap yang tak pernah berakhir. Tak ada ujung. Tak ada tujuan. Hanya kegelapan yang menunggu untuk menelannya. Arif mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi cengkeraman akar-akar itu semakin kuat. Dingin yang menyelusup ke dalam dagingnya kini berubah menjadi rasa nyeri yang menyayat. Ia menjerit, tapi suaranya hanya teredam oleh kabut yang semakin tebal mengelilinginya. Bak, tolong. Lepaskan aku, isaknya, air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Namun, wanita itu hanya tertawa. Tawa yang semakin dalam, semakin menggila, dan semakin nyata. Mas Arif, kamu tidak akan pernah sampai ke tujuanmu. Suara wanita itu kini terdengar dari segala arah. Seperti gema yang dipantulkan oleh ribuan suara yang bergelut dalam kegelapan. Perlahan, Arif menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jalanan yang tadinya sepi, kini dipenuhi oleh bayangan-bayangan samar. Sosok-sosok manusia yang berjalan tanpa arah, dengan wajah-wajah pucat yang menatap kosong ke depan. Mata mereka kosong, tak berkilau, hanya menampilkan kehampaan yang membuat dada Arif terasa sesak. Siapa mereka? Tanya Arif dengan suara bergetar. Mereka, wanita itu terkekeh. Mereka sama sepertimu, Mas Arif. Pengembara yang tersesat yang tak pernah bisa kembali. Arif terengah-engah. Bayangan-bayangan itu mendekat perlahan, melangkah dengan langkah terseret yang tak berirama. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki kaki, hanya melayang dengan wajah mengerikan yang rusak dan tubuh yang membusuk. Apa maksudmu? Aku hanya ingin pulang, teriak Arif, mencoba meronta dari cengkeraman akar yang terus menggerogoti tubuhnya. Pulang? Suara wanita itu terdengar geli. Tidak ada yang bisa pulang dari sini, Mas Arif. Jalan ini hanya membawa mereka yang tersesat untuk menjadi bagian dari kegelapan. Tiba-tiba, cengkeraman akar itu mulai mengendur. Arif merasakan tubuhnya perlahan-lahan bebas, meskipun kaki dan tangannya masih terasa berat. Namun, tanpa berpikir panjang, ia menginjak gas motornya dengan sekuat tenaga. Mesin motornya meraung kembali, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tidak. Aku tidak mau mati di sini, teriak Arif, suaranya pecah oleh ketakutan dan keputusasaan. Motor itu melaju dengan kecepatan yang tak terkendali. Arif tak peduli pada jalanan yang bergelombang, akar-akar yang mencoba menghalangi, atau bahkan sosok-sosok mengerikan yang merangkak dari tanah untuk mencoba meraih kakinya. Ia hanya tahu satu hal, ia harus pergi dari tempat ini. Namun, seberapa jauh pun ia melaju, jalan itu tak pernah berakhir. Hanya kegelapan yang terus memanjang di depannya. Pohon-pohon seperti terowongan mengerikan yang menggiringnya semakin dalam ke jurang kengerian. Mas Arif. Suara itu kembali. Kali ini lebih lembut, lebih mendalam, dan lebih dekat. Arif menoleh dengan panik, dan yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Wanita itu kini berdiri di hadapannya. Tepat di tengah jalan. Wajahnya tak lagi tersembunyi oleh rambut panjang.
Kini, wajah itu terlihat dengan jelas. Kulitnya putih kebiruan, bibirnya membusuk dan menghitam, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arah Arif. Bibirnya mengatup dalam senyum yang tak wajar, menyiratkan kegilaan yang tak dapat dijelaskan. Arif mencoba membanting setir motornya untuk menghindar, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Tangannya tak mampu menggerakkan stang dengan benar. Motor itu oleng dan terlempar ke sisi jalan, menghantam tanah keras dengan bunyi dentuman mengerikan. Tubuh Arif terhempas ke semak-semak, terasa perih dan nyeri dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Darah mengalir dari pelipisnya, menetes ke tanah yang becek dan dingin. Tapi yang lebih mengerikan adalah suara langkah kaki yang mendekat. Langkah kaki yang begitu ringan, namun menggema seperti irama kematian. "Mas Arif, kamu sudah sampai." Suara wanita itu kini terdengar sangat dekat, seakan berbisik langsung ke telinganya. Arif mencoba merangkak menjauh, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Setiap gerakannya seperti diseret oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Tidak, tolong siapapun, tolong aku," bisik Arif putus asa. Tapi ia tahu, tak ada yang akan datang menyelamatkannya. Jalan ini bukanlah jalan biasa. Ini adalah perangkap. Perangkap abadi yang dibangun oleh sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Sosok wanita itu kini berjongkok di hadapannya. Mata merahnya menatap dengan penuh kebencian dan nafsu untuk menghancurkan. Tangannya yang pucat terulur, jari-jarinya menyentuh wajah Arif dengan kelembutan yang justru membuatnya merasa ingin berteriak sekeras mungkin. "Kamu sudah mengambilku, Mas Arif. Dan sekarang kamu milikku." Tangannya kini meremas tengkuk Arif, menariknya ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Suara tawa itu semakin menggila, membanjiri kesadarannya hingga ia tak lagi tahu apa yang nyata dan apa yang hanya ilusi mengerikan. Lalu, segalanya menjadi gelap. Arif terbangun dengan napas terengah-engah. Seluruh tubuhnya terasa berat, pegal, dan dingin. Tanah di bawahnya lembab dan berbau busuk. Ketika ia membuka matanya perlahan, pandangannya buram. Namun, yang pertama kali ia sadari adalah suara. Desir angin yang mengerikan, melolong seperti teriakan jiwa-jiwa yang tersiksa. Suara itu mengelilinginya, menggaung dari segala arah. Arif mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi setiap sendinya terasa kaku. Tangan dan kakinya nyaris tak dapat digerakkan, seolah-olah terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Napasnya terputus-putus, dada terasa sesak seakan dikepung oleh kegelapan yang menindih. "Di mana aku?" bisiknya dengan suara serak. Saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Tempat ini bukanlah hutan atau jalanan yang ia kenal. Ia berada di suatu tempat yang tak pernah ia bayangkan. Di sekelilingnya hanya ada kabut kelabu yang menggantung berat, menyelimuti setiap inci tanah. Pepohonan yang menjulang di sekelilingnya tidak seperti pohon biasa. Mereka melengkung dengan bentuk-bentuk aneh, dengan cabang-cabang yang merangkak seperti tangan-tangan yang mencoba meraih apapun yang melintas. Tanah yang diinjaknya terasa lunak, seperti lumpur yang dipenuhi dengan sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Setiap kali ia mencoba melangkah, suara gemericik aneh terdengar dari bawah kakinya. Seolah-olah ia menginjak permukaan yang tidak seharusnya diinjak oleh manusia. "Mas Arif." Suara itu lagi. Suara yang sudah mengisi mimpi buruknya sejak ia menjemput wanita itu di tepi jalan. Namun kali ini, suaranya lebih lembut, lebih dalam, seolah-olah ia berbicara langsung ke dalam pikirannya. Arif menoleh dengan panik. Namun, tak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Hanya kabut dan kegelapan yang menyelimuti. "Di mana kamu?" teriaknya dengan putus asa. Tawa lembut itu kembali menggema. "Aku di sini, Mas Arif. Bersamamu. Selalu bersamamu." Arif merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mencoba melangkah, mencoba meninggalkan tempat itu. Tapi setiap langkah yang ia ambil hanya membawanya lebih jauh ke dalam kegelapan. Langkah-langkahnya menjadi berat, seakan-akan tanah ini mencoba menelannya perlahan-lahan. Ia meraba kantong celananya. Handphonenya. Ya, benda itu masih ada.
Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyalakannya. Cahaya layar yang muncul terasa seperti berkah di tengah-tengah kegelapan ini. Namun, tidak ada sinyal. Tidak ada apapun. Layar itu hanya menampilkan angka-angka yang tak masuk akal. Pukul 00. Waktu yang terhenti. Arif mencoba membuka kontak, tapi yang muncul hanya satu nama. Baksari. Tangannya gemetar semakin hebat. Ia tidak pernah menyimpan nomor itu. Bahkan, ia tidak pernah menanyakan namanya. Dengan panik, ia mencoba menghapus nama itu. Tapi layar ponselnya tak merespons. Hanya berkedip-kedip seolah menertawakan ketidakberdayanya. Kenapa, Mas Arif? Kenapa kau ingin menghapusku? Suara itu kini bergema dari dalam ponselnya. Dan lebih buruknya lagi, dari balik kabut kelabu di depannya, ia melihatnya. Wanita itu berdiri di antara pepohonan, dengan mata merah menyala yang menembus kegelapan. Wajahnya kini berubah lebih mengerikan. Kulitnya tampak mengelupas, memperlihatkan daging yang membusuk dan berdenyut. Namun, senyumnya masih tergambar jelas, sebuah senyum yang menari di antara kegilaan dan kesedihan. Mas Arif, kamu sudah memilihku. Sekarang, aku akan menemanimu. Selamanya. Arif memekik dan mulai berlari. Tapi jalanan itu tak pernah berakhir. Pohon-pohon yang ia lewati tampak sama. Tanah yang ia injak terasa semakin lunak, seakan mencoba menariknya lebih dalam. Ia tersandung dan jatuh, tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Lumpur dingin dan berlendir menempel di wajahnya, mengaburkan pandangannya. Dengan susah payah ia menghapusnya, namun yang ia lihat hanya lebih banyak kegelapan. Tidak, ini tidak nyata. Ini hanya mimpi buruk. Arif berteriak sekuat tenaga. Tapi suaranya tenggelam dalam kesunyian yang begitu dingin. Bukan mimpi, Mas Arif, suara wanita itu kini terdengar lebih dekat. Sangat dekat. Seolah-olah ia berbisik tepat di belakang telinganya. Inilah rumahku. Dan sekarang kamu adalah bagianku. Arif mencoba merangkak, tangannya mengais-ngais tanah yang berlendir itu dengan putus asa. Namun tubuhnya semakin terasa berat. Matanya mulai buram. Napasnya menjadi semakin pendek. Sebelum semuanya menghilang dalam kegelapan, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sosok-sosok manusia yang menyeret dirinya di dalam lumpur, mata mereka yang kosong dan wajah-wajah yang rusak. Mereka semua seperti dirinya. Pengembara yang tersesat. Mereka mencoba meraihnya, mencengkeram tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan abadi yang tak pernah berakhir. Dan Arif akhirnya menyadari. Perangkap ini bukan hanya milik wanita itu, tapi juga milik mereka semua. Gelap, dingin, sunyi. Arif terbangun sekali lagi. Namun, kali ini ia berada di sebuah kamar yang asing. Dindingnya berlumut, dengan retakan-retakan yang menyerupai guratan cakar. Lantai kayu di bawahnya berderit pelan setiap kali ia mencoba bergerak. Aroma busuk bercampur dengan bau tanah lembab mengisi udara, membuat perutnya terasa mual. "Di mana aku?" bisiknya, suaranya begitu lemah seakan ditelan oleh kekosongan yang mengelilinginya. Arif mencoba berdiri meskipun seluruh tubuhnya terasa remuk. Ia terhuyung-huyung menuju satu-satunya pintu di kamar itu. Gagang pintu itu dingin dan berkarat, namun ketika ia mencoba menariknya, pintu itu justru mengeluarkan suara erangan yang menyeramkan. Tiba-tiba, dari balik pintu, terdengar suara langkah kaki. Perlahan namun pasti. Setiap hentakannya menggema seperti dentuman palu yang menghantam relung-relung kesadarannya. "Siapa di sana?" Arif berteriak, meskipun ia tahu suaranya takkan mendapatkan jawaban yang ia harapkan. Tak ada balasan. Hanya kesunyian yang kembali merajai ruangan itu. Namun, Arif tidak bisa berdiam diri. Ia menelan ketakutannya dan membuka pintu itu dengan paksa. Di balik pintu, ia melihat koridor panjang yang terentang gelap.
Cahaya redup dari lampu-lampu tua yang bergoyang-goyang menggantung dari langit-langit yang sudah hampir runtuh. Dinding koridor itu dipenuhi dengan foto-foto hitam putih yang tampak usang dan tergores. Namun yang membuat Arif menggigil adalah wajah-wajah dalam foto-foto itu. Wajah-wajah yang kosong. Mata mereka seakan telah dihapus, meninggalkan cekungan hitam yang menatap tanpa henti. Arif melangkah maju, mencoba mengabaikan ketakutan yang mencengkeram hatinya. Namun, setiap langkah yang ia ambil, foto-foto itu seolah hidup. Mereka bergerak perlahan, wajah-wajah mereka berputar mengikuti kemana ia berjalan. Ini semua bukan nyata. Ini hanya mimpi buruk, bisiknya mencoba menguatkan diri. Tapi keheningan koridor itu menelannya bulat-bulat. Setelah berjalan beberapa langkah, ia melihat sebuah pintu besar di ujung koridor. Sebuah pintu kayu yang terlihat lebih megah dibandingkan dengan yang lain, namun dipenuhi dengan ukiran-ukiran mengerikan berbentuk wajah-wajah yang berteriak. Saat ia mendekati pintu itu, suara bisikan lembut terdengar. "Mas Arif, kamu sudah tiba." Arif menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Namun, suara itu terasa nyata. Terlalu nyata. Seolah-olah pemilik suara itu berdiri tepat di belakangnya. Dengan tangan gemetar, Arif menyentuh gagang pintu besar itu. Namun, begitu ia membuka pintu itu, tubuhnya terhuyung ke dalam ruang yang gelap gulita. Di dalam kegelapan itu, ia mendengar suara-suara yang lebih mengerikan. Suara jeritan, rintihan, dan tawa yang menggila. Suara dari jiwa-jiwa yang terperangkap dalam mimpi buruk yang sama. Dan di antara semua itu, Arif mendengar suara wanita itu lagi. Lebih lembut, namun tak kalah mengancam. "Kamu sudah menjadi bagianku, Mas Arif. Tak ada jalan keluar dari sini. Jalan yang kau tempuh adalah jalan kematian." Tiba-tiba, ruangan itu menyala. Arif kini berada di sebuah ruangan besar yang menyerupai aula. Di tengah ruangan itu terdapat cermin raksasa dengan bingkai emas yang berkilauan. Namun, yang terpantul di dalam cermin itu bukanlah dirinya, melainkan sosok wanita yang selama ini menghantuinya. Wanita itu berdiri di balik cermin, matanya yang merah menyala menatap langsung ke arahnya. "Kamu mencari jalan pulang, Mas Arif?" tanyanya dengan senyum yang menyiratkan kesedihan dan kegilaan. "Sayangnya, satu-satunya jalan keluar dari sini adalah dengan menjadi bagian dari mimpi ini selamanya." Arif mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Namun, lantai di bawahnya mulai retak. Tanah itu membelah, menciptakan lubang besar yang seakan ingin menelannya hidup-hidup. "Tidak, ini tidak mungkin. Ini hanya mimpi," teriak Arif, mencoba meyakinkan dirinya. Namun segalanya terasa begitu nyata. Setiap nafas, setiap ketukan jantung, setiap desiran dingin yang menyusup ke dalam tulangnya. Benar, ini hanya mimpi. Tapi mimpi ini milikku. Wanita itu tertawa dengan suara yang mengoyak keheningan. Saat lubang di bawahnya semakin terbuka, Arif hanya bisa menjerit. Tubuhnya terjatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung, jatuh dan terus jatuh. Tawa wanita itu mengikutinya, menggema di setiap sudut kesadarannya. Dan perlahan-lahan, Arif menyadari satu hal yang mengerikan. Mimpi ini bukanlah mimpi yang dapat ia tinggalkan. Ini adalah kenyataan yang takkan pernah membiarkannya pergi. Arif terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia tidak lagi terjatuh dalam kegelapan. Kini, ia berada di dalam mobilnya, duduk di kursi pengemudi dengan tangan masih menggenggam setir. Keringat dingin mengalir dari dahinya, membasahi wajahnya yang pucat. Malam sudah berganti menjadi subuh. Cahaya abu-abu samar menerobos melalui pepohonan di tepi jalan yang asing. Suara burung hantu masih terdengar dari kejauhan, bercampur dengan suara dedaunan yang berbisik. "Aku di sini," bisiknya tak percaya. Matanya terbelalak, mengamati sekeliling. Mobilnya terparkir di sebuah jalanan sepi, dikelilingi oleh hutan yang lebat. Arif mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Semuanya seperti mimpi buruk yang panjang. Tawa wanita itu, lubang menganga di bawahnya,
dan cermin yang memperlihatkan sesuatu yang bukan dirinya. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Tangan Arif gemetar ketika ia merogoh kantongnya. Ponselnya masih ada. Namun, begitu ia menyalakannya, layar itu kembali menampilkan angka yang sama. Pukul 00. Ia mencoba menghubungi seseorang. Siapapun. Namun, hanya ada satu nama di daftar kontaknya, Mbak Sari. Arif melemparkan ponsel itu ke kursi penumpang dengan frustrasi. Semua ini tidak masuk akal. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Mungkin semua yang ia alami hanyalah hasil dari kelelahan dan paranoia. Dengan susah payah, ia menyalakan mesin mobilnya. Mesin itu menderu dengan berat, seolah-olah enggan mengantarnya pergi dari tempat terkutuk ini. Namun, perlahan-lahan, mobil itu mulai melaju. Harus pergi dari sini. Harus kembali. Arif terus bergumam pada dirinya sendiri, berharap jalanan ini akan mengantarkannya kembali ke peradaban. Namun, setiap kali ia mencoba mengingat jalan yang ia tempuh, pikirannya seakan terhalang kabut. Ia tak bisa mengingat apapun selain wanita itu. Wajahnya, matanya, tawa mengerikannya. Saat mobil melaju, Arif menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Cermin tengah di atas dashboardnya memantulkan sesuatu yang tak seharusnya ada. Di kursi belakang, bayangan samar. Sesosok wanita dengan rambut panjang terurai, duduk dengan tenang menatap lurus ke arahnya. Arif menggigit bibirnya, berharap ini hanya ilusi. Namun, semakin ia mengabaikannya, semakin jelas bayangan itu terlihat. Hingga akhirnya, suara lembut itu terdengar dari balik kursi penumpang. Mas Arif, jangan pergi. Kita belum selesai. Tangannya tergelincir dari setir, mobil oleng ke kiri. Dengan panik, ia menarik setir kembali dan menginjak rem mendadak. Mobil berhenti dengan derit keras, membuat seluruh tubuhnya terhempas ke depan. Namun, ketakutan belum berakhir. Begitu ia mendongak, wanita itu sudah berdiri di depan mobil. Tubuhnya melayang beberapa inci dari tanah, matanya merah menyala, dan bibirnya menyeringai lebar dengan kelainan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Kenapa pergi, Mas Arif? Kamu sudah menjadi bagianku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Pergi. Pergi dari hidupku. Arif berteriak. Tangannya gemetar hebat saat mencoba menyalakan mesin mobilnya kembali. Namun, mesin itu hanya menggerung, berderak, dan akhirnya mati total. Wanita itu mendekat, langkahnya mengambang di atas aspal. Suara tawa yang keluar dari bibirnya terdengar seperti ribuan suara tumpang tindih. Tak perlu lari, Mas Arif. Tempatmu di sini. Denganku. Selamanya. Arif mencengkeram kepalanya, tercekik oleh ketakutan yang kian memuncak. Semua ini tidak nyata. Tidak mungkin nyata. Tapi setiap detil yang ia rasakan, setiap suara yang ia dengar, begitu jelas dan menohok. Pandangannya mulai kabur. Tubuhnya semakin berat. Sesak napas menyelimutinya seperti tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Di tengah kepanikan yang memuncak, ia mendengar bunyi ketukan dari jendela mobilnya. Keras. Menuntut. Mas! Mas, bangun! Masih di sini aja? Arif membuka matanya. Dan di sana, berdiri seorang pria dengan seragam petugas kebersihan jalan. Mata pria itu menatapnya dengan bingung. Arif tersentak, napasnya terputus-putus. Hari sudah benar-benar pagi. Cahaya matahari menerpa wajahnya. Apa yang terjadi? Gumamnya dengan suara serak. Mas, ngapain tidur di sini? Ini jalur sepi. Bahaya kalau parkir sembarangan, kata pria itu sambil mengerutkan dahi. Arif mencoba mengumpulkan kesadarannya. Semua ini, apakah hanya mimpi? Namun, ketika ia menoleh ke kursi belakang, kursi itu kosong. Tidak ada siapapun. Ya maaf,
Pak. Saya cuma istirahat sebentar, jawabnya dengan suara lemah. Petugas itu mengangguk dan berlalu pergi. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, ia menoleh lagi. Oh iya, Mas. Kalau nggak salah, semalam ada perempuan yang jalan sendirian di sini. Mas lihat nggak? Arif terdiam. Dadanya bergemuruh hebat. Perempuan, apa maksud Bapak? Ya, katanya suka nyegat mobil yang lewat. Konon, dia dulu korban kecelakaan di sini. Meninggal malam-malam di jalan ini. Katanya, rohnya suka ngajak sopir yang lewat buat menemani dia selamanya. Arif membeku. Seluruh tubuhnya gemetar, seakan tulang-tulangnya berubah menjadi es. Apakah ini berarti semuanya nyata? Arif duduk terdiam di kursi pengemudi. Matanya menatap kosong ke depan, namun pikirannya berputar liar. Kata-kata petugas kebersihan tadi masih terngiang-ngiang di telinganya, menorehkan rasa takut yang mengakar dalam. Tanpa menunggu lebih lama, ia menghidupkan mesin mobilnya. Kali ini, mesinnya menyala dengan normal. Deru suara mesin terdengar seperti musik penyelamat. Harus pergi. Harus keluar dari tempat ini, bisiknya sambil menggenggam setir erat-erat. Mobil melaju menyusuri jalan berliku yang dikelilingi hutan lebat. Namun, jalan itu terasa seperti tidak ada ujungnya. Meski jarum jam terus bergerak, pemandangan yang ia lewati tetap sama. Pohon-pohon hitam dengan ranting-rantingnya yang menyerupai tangan mencakar langit, jalan yang mengular tanpa henti, dan kabut yang menggantung rendah seakan ingin menelan seluruh mobilnya. Kamu kira bisa lari dari sini, Mas Arif? Suara itu lagi. Suara lembut yang dibungkus oleh niat jahat. Telinganya berdenging, dan perutnya terasa melilit. Tapi kali ini, Arif tidak akan membiarkan dirinya terjebak lagi dalam teror tanpa ujung. Pergi. Tinggalkan aku. Aku bukan milikmu, teriaknya dengan amarah yang bercampur ketakutan. Namun, suara itu hanya tertawa. Tawa lembut yang memecah ketenangan pagi yang semestinya damai. Kamu yang datang padaku, Mas Arif. Kamu yang menapakkan kaki di jalanku. Sekarang kamu harus menemani aku. Arif menginjak pedal gas lebih dalam. Mobil melaju lebih cepat, namun ketakutannya tak kunjung reda. Tiba-tiba, suara dentuman keras menggema dari atap mobilnya. Sesuatu jatuh dengan berat dan meluncur dari depan ke belakang. Ia menoleh dengan panik ke cermin tengah. Wanita itu. Rambut hitam panjangnya menutupi wajahnya, tapi senyumnya terlihat jelas dari sela-sela helaian rambut. Bibir yang menyeringai dengan kesadisan yang tiada batas. Kenapa lari, Mas? Bukankah kita sudah bersama sekarang? Arif mencengkeram setir dengan kekuatan yang nyaris mematahkan jari-jarinya. Dadanya terasa sesak, napasnya pendek-pendek, dan pandangannya mulai mengabur oleh air mata ketakutan. Namun, ketika ia mencoba menatap jalan kembali, wajah wanita itu sudah berada tepat di depan kaca depan mobilnya. Mata merahnya menatap Arif dengan kebencian yang murni, sementara tubuhnya yang berlumuran darah menempel di kaca seperti mayat yang dipaksa bangkit dari kematian. Arif berteriak. Teriakan yang begitu keras hingga membuat tenggorokannya perih. Tapi wanita itu hanya tersenyum. Sudah kubilang, Mas Arif, jalan ini milikku. Kamu akan terus berada di sini selamanya. Dengan satu hentakan besar, mobil Arif oleng dan meluncur keluar dari jalan. Tubuhnya terhempas ke sisi kanan dengan kekuatan mengerikan. Segalanya menjadi gelap. Arif terbangun di tengah kehampaan. Ia masih duduk di kursi pengemudi. Mobilnya terparkir di tepi jalan yang sepi, persis seperti tadi pagi. Udara dingin menggigit kulitnya, meski matahari sudah tinggi. Apa yang terjadi? Gumamnya, suaranya serak dan hampa. Ia menyalakan mesin mobil. Kali ini mesinnya menyala dengan mudah. Namun, ketika ia melihat ke cermin tengah, seluruh tubuhnya membeku. Di kursi belakang, wanita itu duduk dengan tenang. Rambut hitamnya jatuh ke bahu,
matanya menatap Arif dengan tajam. "Kamu masih di sini, Mas Arif?" "Selalu di sini. Dan takkan pernah pergi." Arif menatap jalan di depannya. Ia mencoba melaju, namun jalan itu kini berubah. Jalanan yang sama terus mengulangi dirinya sendiri, mengantarnya kembali ke titik awal tanpa henti. Berputar. Dan terus berputar. "Tidak. Ini tidak mungkin," teriaknya, mencoba melawan kenyataan mengerikan yang ia hadapi. Namun, tawa wanita itu menguasai seluruh kesadarannya. Tawa yang tidak akan pernah berhenti. Karena perjalanan ini adalah perjalanan tanpa akhir.